Kalau orang Indonesia yang bilang sangat welcoming dan senang kalau kita orang luar yang pendatang. Indonesia lebih aman dari Amerika. Lo kok bisa? Jadi, aku udah semingguan di Indonesia, udah dari Surabaya, Banyuwangi, dan sekarang lagi di Bali. Jujur, aku kok merasa lebih aman di sini ya daripada di Amerika. So happy with every single person I will contact here. Definitely, I love Jakarta. Kalah gitu loh sama negara-negara barat. Lebih enak tinggal di negara barat katanya. Kenapa kok pilih Indonesia? Saya sudah. Kenapa? Semakin banyak bule yang bilang Indonesia jauh lebih aman daripada Amerika bukan tanpa alasan. Di saat negara adidaya itu sibuk dengan kriminalitas, penembakan massal, dan ketidakstabilan sosial, Indonesia justru hadir sebagai tempat yang tenang, bersahabat, bahkan bikin banyak warga asing merasa lebih damai di sini. Mereka yang awalnya cuma liburan, malah enggan pulang. Apa benar Indonesia kini jadi surga baru? Mari simak faktanya. Amerika Serikat dikenal dunia sebagai negara maju. Tapi, satu hal yang tak bisa disembunyikan adalah tingginya angka kejahatan bersenjata. Setiap tahun, ribuan kasus penembakan terjadi, bahkan di tempat umum seperti sekolah, mal, dan bioskop. Sebaliknya, Indonesia dikenal memiliki masyarakat yang lebih komunal dan saling menjaga. Meski bukan negara tanpa masalah, tetapi kekerasan ekstrem jarang terjadi. Bahkan, banyak warga asing mengaku bisa berjalan malam hari di kota-kota besar seperti Yogyakarta atau Bandung tanpa rasa takut. Terima kasih banyak komennya. Itu enak sekali dibaca. Kalau orang Indonesia yang bilang sangat welcoming dan senang kalau kita orang luar yang pendatang tinggal di Indonesia. Dan untuk saya sama banyak teman saya itu memang kenyataan. Kita salah beberapa dari yang orang beruntung yang dari Europe atau dari US atau dari mana yang bisa tinggal di sini. Dan itu kita sangat happy untuk itu karena tempatnya sangat bagus, lifestyle-nya nyaman sekali, dan orangnya juga ramah dan sangat membantu. So, untuk kita yang sudah tinggal di sini, saya bisa bilang kebanyakan itu very happy. Dan orang yang seperti di komen ini, mereka juga orang yang bikin kita rasa nyaman tinggal di sini. So, thank you so much for your comment. It means a lot. Have a nice day. Kok, emang bener Indonesia lebih aman dari Amerika? Pertanyaan bagus. Ini dia guys faktanya. Yuk kita bahas. Pertama, memecah kaca mobil. Menurut pengalaman akun YouTube Irwan Prasetyo, Amerika itu sama sekali nggak aman dengan hal-hal yang kecil loh guys. Jangankan ada tas atau barang elektronik yang ketinggalan di dalam mobil, ninggalin handuk atau charger di mobil aja, kaca mobil bisa dipecahin untuk diambil barangnya. Bahkan sampai pemilik mobil tuh sengaja ngebiarin mobilnya kebuka biar pencuri tidak menghancurkan kaca mobilnya. Miris banget ya. Kedua, kekerasan senjata api. Dari tahun 1968 sampai 2017 aja udah ada 1,5 juta orang meninggal dunia karena kekerasan senjata api di seluruh Amerika sejak dilegalkannya senjata api di Amerika pada tahun 1791. Jadi orang-orang tuh udah gak berasa aman lagi guys kalau berpergian sendirian keluar di daerah Amerika itu, karena semua orang bisa aja memiliki senjata api di kantongnya. Ketiga, kota terkaya. San Francisco adalah kota yang sering terjadi pemecahan kaca mobil ini. Nih guys, kalian bisa lihat tabel di bawah ini ya guys. Jadi sebenarnya San Francisco itu adalah yang paling sering terjadi pemecahan kaca mobil. Padahal San Francisco adalah salah satu kota terkaya di Amerika setelah New York dan menjadi kota dengan sewa rumah atau apartemen termahal Amerika loh. Nah, kebayang nih guys kalau kita tuh ya udah buang duit banyak buat sewa rumah tapi keamanan dan kenyamanan kita terganggu. Nah, kira-kira faktor apa lagi sih guys yang bisa ngebuat Amerika sampai sebegitu gak aman ya? Coba komen di bawah ya. I'm Nick Putra, now you know. What do you think are the biggest differences living in Indonesia versus America? We're more independent. Yeah, here. we're more independent for Here. sure. Yeah. In Indonesia, we have people who like help us with stuff. So like it's so different that when I'm washing dishes, I'm like, oh my god, this is so fun. Washing dishes is so fun. You never had to do it? Yeah, we've never had like a laundry machine, so we had to like Google how to like do laundry. Indonesia lebih aman dari Amerika. Lo kok bisa? Jadi, aku udah semingguan di Indonesia, udah dari Surabaya, Banyuwangi, dan sekarang lagi di Bali. Jujur, aku kok merasa lebih aman di sini ya daripada di Amerika. Pas aku jalan-jalan di kota San Francisco yang lalu, aku diperingati sama temanku di sana, katanya jangan sampai kita ninggalin barang di mobil sama sekali. Bahkan barang yang paling remeh pun seperti handuk atau kabel charger. Katanya, salah-salah kaca mobil kita bisa dipecahin ya. Awalnya aku ragu sih, cara San Francisco ini kan kota dengan sewa termahal nomor 2 di Amerika. Masa kriminalitasnya tinggi sih? Aku disuruh Google dan ternyata hasilnya
yang mencengangkan banget. Dalam 1 tahun pernah ada 30.000 kejadian, sampai-sampai pemilik mobil di sana memohon-mohon lewat tulisan agar kaca mobilnya tidak dipecah. Saking parahnya, beberapa orang rela membiarkan pintu bagasi mobilnya terbuka demi agar kacanya tidak dipecah. Yang bikin miris, ini terjadi di salah satu kota terkaya di Amerika. Dan ini belum ngomongin kekerasan dengan senjata api ya. Dari tahun 1968 sampai 2017 saja, ada lebih dari 1,5 juta orang korban meninggal. Di sini, kita patut bersyukur tinggal di negara Indonesia yang relatif stabil dan aman. Tinggal di luar negeri, nggak semuanya enak seperti kelihatannya ya. Satu hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi atau sistem hukum adalah rasa aman karena kehangatan manusia. Di Indonesia, bule sering merasa lebih diterima, dihargai, dan diajak berbaur. Bukan hal aneh kalau warga lokal menolong tanpa pamrih, menawarkan makanan, bahkan mengajak ngobrol tanpa curiga. Sementara di banyak negara maju, interaksi sosial terasa dingin, individualistik, dan bahkan terkadang mencurigakan. Yeah, it's definitely been a different experience from the United States for me, but the toilets are a little bit different sometimes, but the one thing I really like is all the people. Everybody is super nice, super friendly, super helpful. We've had some great food, some great sushi, some great local food. I don't know exactly what it was, but it was fantastic. But again, even there, the people were great, very nice. No, all fine. I love that the culture is really nice in this country. The food is lovely food. People here is really, really kind, and I'm so happy with every single person I will contact here. Definitely, I love Jakarta. Especially, I love Bali. Bali is a lovely place for visiting. Persaudaraan, rasa kekeluargaan yang tinggi, dan saling memperhatikan satu sama yang lain, kerukunan, itu yang saya suka sekali. Itu sesuatu kekuatan buat negara Indonesia ini. Kata banyak orang kan Indonesia ini kalah gitu loh sama negara-negara barat. Lebih enak tinggal di negara barat katanya. Kenapa kok pilih Indonesia? Saya sudah bisa bahasa Indonesia sebelum kesini ya. Saya belajar dari umur kira-kira 11 tahun dan menjadi guru bahasa Indonesia. Saya sama Pak Hendro sudah dapat S3 di Australia di bidang fisiologi dan akhirnya mengajar ilmu faal di Fakultas Kedokteran di Surabaya dapat pekerjaan. Memang kami datang dengan tujuan mencari pekerjaan. Dapat 3 penawaran pekerjaan pada waktu itu. Dan saya menerima salah satu, yaitu menjadi dosen ilmu faal di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kesuma Surabaya. Yeay. Suka dukanya tinggal di Indonesia. Kalau yang saya suka di Indonesia, saya punya pembantu 2 yang sudah bekerja hampir 30 tahun untuk saya, 29 tahun untuk saya. Ya, saya ada perempuan di rumah lain daripada saya dan saya suka. Dukanya apa? Ya, udara yang tidak bersih dan juga terlalu panas. Untuk saya terlalu panas. Sukanya keramah tamahan masyarakat di Indonesia. Inilah mengapa banyak bule merasa hidup kembali saat tinggal di Indonesia. Bukan hanya aman secara fisik, tapi juga nyaman secara batin. Meski Indonesia punya keberagaman agama, budaya, dan suku yang luar biasa luas, stabilitasnya relatif terjaga, pemilu tetap berjalan, pergantian kekuasaan damai, dan masyarakat hidup berdampingan dalam toleransi. Banyak bule heran bagaimana negara dengan ratusan bahasa dan ribuan pulau bisa tetap bersatu. Sementara itu, beberapa negara barat justru mulai terbelah oleh konflik rasial, ekstremisme politik, dan krisis identitas nasional. Indonesia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal teknologi dan ekonomi, tapi juga kemampuan hidup harmonis dalam perbedaan. Dunia perlahan mulai membuka mata bahwa keamanan bukan sekadar angka statistik, tapi juga soal rasa, dan rasa itu ditemukan banyak bule di Indonesia. Bukan karena Indonesia sempurna, tapi karena Indonesia punya apa yang dunia sedang kehilangan: ketenangan, kehangatan, dan harapan. Foxtel, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat Foxtel. Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.